Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita hari ini ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa. Selesai. Terima kasih kalian sudah berdoa. Kita akan memulai pembelajaran. Kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tema yang akan dibahas untuk kali ini adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Dikaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum. Pengertian hukum. Pengertian hukum diambil dari beberapa ahli, yaitu dari Immanuel Kant, Leon Dugit, S.M. Amin, dan Simorangkir dan Wuryo Sastro Pranoto. Di dalam pengertian hukum, menurut Immanuel Kant, bahwa hukum itu adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain. Maksudnya bahwa di zamannya saat itu, ahli daripada Immanuel Kant ini memberikan pengertian bahwa hukum itu merupakan peraturan yang kemudian dapat menyesuaikan dengan kehendak orang atau kehendak penguasa. Yang kedua, Leon Dugit, hukum ialah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia. Jadi intinya hukum itu adalah mengatur mengenai kesusilaan tingkah laku manusia. Sementara S.M. Amin mengemukakan bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Dalam hal ini tujuannya untuk ketatatertiban dalam pergaulan manusia. Ya. Sehingga hukum diartikan intinya adalah di situ ada kumpulan beberapa aturan-aturan yang kemudian ada sanksi-sanksi yang tujuannya adalah untuk ketertiban. Sementara Simorangkir dan Wuryo Sastro Pranoto mengemukakan hukum sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat. Jadi, pengertian hukum itu lebih kepada isinya kumpulan aturan-aturan mengenai tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat. Kita lihat sifat dan unsur hukum. Sifat hukum itu mengatur dan memaksa. Jadi mengatur dan memaksa. Sementara unsur hukum itu mengenai peraturan tingkah laku. Kemudian peraturan itu yang membuat adalah badan-badan resmi yang ditunjuk secara khusus. Artinya tidak setiap orang bisa untuk membuat hukum. Kemudian peraturan itu sifatnya memaksa. Dan yang terakhir, unsur hukumnya adalah memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Baik, kita lanjutkan lagi. Ciri dan tujuan hukum. Ciri-ciri hukum itu adalah adanya perintah dan larangan. Jadi isi daripada hukum itu lebih kepada perintah dan larangan. Yang kemudian perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Sedangkan tujuan hukum, di sini Kansel mengatakan bahwa tujuan hukumnya menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sementara Subekti mengatakan mengabdi kepada tujuan negara, dan Van Apeldoorn tujuannya adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi sesungguhnya tujuan hukum itu adalah mengatur daripada kehidupan manusia. Kita masuk dasar Indonesia sebagai dasar hukum. Dasar Indonesia sebagai negara hukum. Kita mengetahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara hukum. Dasarnya adalah di dalam pasal 1 ayat 3 dan di dalam pasal 27 ayat 1. Pasal satunya jelas dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Ini pernyataan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan di pasal 27, di situ dikatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi kalau di sini pernyataan negara adalah negara hukum, negara Indonesia adalah negara hukum, kalau di sini pernyataannya bahwa segala warga negara, jadi untuk seluruh warga negara itu harus menjunjung hukum. Baik, kita lanjutkan. Ciri Indonesia sebagai negara hukum.
Kita melihat ciri-cirinya yang dikemukakan oleh dua ahli di sini. Kita cek saja keduanya, hukum berdasarkan Pancasila. Di sini juga Indonesia dan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. Artinya penguasa siapapun, maka hukum itu tetap dasarnya Pancasila. Terus menurut Azhari berkedaulatan rakyat. Berikutnya, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, artinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Persamaan kedudukan dalam hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama DPR. Sementara oleh Profesor Kailan, di sini sama, negara Indonesia berdasarkan Pancasila, kemudian pengakuan adanya perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian peradilan yang bebas, sama dengan sini, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan adanya jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Itu ciri Indonesia sebagai negara hukum. Kita lanjut lagi, hakikat perlindungan hukum. Perlindungan hukum. Ada 3 ahli yang mengemukakan, menurut Sajipto, perlindungan hukum itu adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman. Jadi di sini disebutkan yang namanya perlindungan itu adalah upaya dari aparat penegak hukum. Sementara Filipus mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi perlindungan hukumnya lebih kepada melindungi harkat dan martabat manusia yang memiliki hak-hak asasi. Sedangkan oleh Kansel dikatakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Jadi kalau kita lihat hakikat perlindungan hukum ini adalah suatu upaya untuk melindungi daripada harkat dan martabatnya dan juga memiliki hak dan kewajiban di dalam interaksinya terhadap sesama manusia. Baik, kita lanjutkan lagi, hakikat penegakan hukum. Kalau yang tadi hakikat perlindungan hukum, sekarang hakikat penegakan hukum. Di sini penegakan hukumnya dikatakan merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tersebut menjadi kenyataan. Jadi yang namanya penegakan ini dikatakan adalah usaha untuk konsep-konsep itu menjadi kenyataan. Sementara dari Jimli Asidiki, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Penegakan hukum dibedakan dari sudut subjek maupun objeknya. Dari sudut subjek ada yang arti luas dan ada arti yang sempit. Penegakan hukum dari sudut subjek dalam arti luas itu proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum. Jadi semua yang terkait dalam hukum. Sementara dalam arti sempitnya, penegakan hukum itu hanya diupayakan oleh aparatur penegak hukum. Jadi hanya bagi petugas-petugas penegak hukum. Sementara dari objeknya, arti luasnya adalah penegakan hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi kalau dari sudut objeknya, pengertian luasnya adalah penegakan hukum itu untuk menegakkan semua tata aturan yang terdapat di masyarakat. Sementara dalam arti sempitnya, penegakan hukumnya hanya yang menyangkut peraturan-peraturan yang formal dan yang tertulis saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum di Indonesia itu dasarnya adalah pasal 27 dan pasal 28. Di sini dikatakan perlindungan hukum, maka hukum itu menjalankan fungsinya, menjamin setiap hak dan kewajiban masyarakat yang dapat yang dapat berlangsung secara adil dan tertib. Ya, dalam pasal 27 tadi sudah dikemukakan segala warga negara segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan pasal 28-nya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum. Ini perlindungan hukum yang di Indonesia dasarnya pasal 27 dan 28. Kita lanjutkan lagi contoh perlindungan hukum yang di Indonesia. Ini contoh, sebenarnya perlindungan hukum sudah banyak, tapi Ibu hanya memberikan contoh yang secara formal tertulis. Perlindungan hukum terhadap konsumen.
Ya, di sini isinya mengenai hak-hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi di situ perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban produsen maupun hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen. Sehingga mereka tidak saling untuk menyalahgunakan. Berikutnya contoh perlindungan hukum terhadap hak asasi kekayaan intelektual, HAKI. Di sini HAKI meliputi hak cipta, hak merek, dan hak paten. Hak cipta itu bisa setiap orang yang bisa mengcreate sesuatu sehingga menjadi hak cipta. Terus membuat merek, ya. Merek ini juga artinya dia juga mengcreate merek, tidak mencontek orang lain, dan dipatenkan sehingga tidak diambil oleh orang lain. Ini contoh-contoh hak perlindungan hukum yang sudah ada di Indonesia. Kita lanjutkan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia kita dasarnya yaitu pasal 24, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Sementara pasal 30-nya yaitu yang kaitan dengan kepolisian. Bahwa kepolisian itu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jadi tugas utama kepolisian di sini salah satunya adalah menegakkan hukum. Baik, kita lanjutkan lagi. Pelaksanaan penegakan hukum ada dua, yaitu preventif dan represif. Preventif itu lebih kepada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, dan represif itu lebih kepada pemberantasan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi kalau preventif adalah mencegah, upaya-upaya mencegahnya. Sementara represif adalah setelah kejadian maka kemudian akan ada sanksi. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kalau kita melihat pentingnya, tentu dengan perlindungan dan penegakan hukum akan terjadi supremasi hukum, jadi penegakan hukum, adanya keadilan dalam masyarakat, dan menjamin masyarakat yang tertib. Ya. Nah, faktor-faktor di dalam perlindungan dan penegakan hukum itu banyak, diantaranya hukum itu sendiri. Jadi hukum yang sudah dituliskan itu apakah sudah mengakomodir daripada kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penegak hukum. Hukum itu sendiri ada, jika penegak hukumnya tidak melaksanakan dengan baik, maka tentunya tidak akan ada perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian harus diikuti sarana dan fasilitas. Jadi dalam penegakan hukum pun ada sarananya, ada fasilitasnya. Kemudian masyarakat. Masyarakat ini sangat penting karena hukumnya ada, tetapi jika masyarakatnya abai, masyarakatnya pasif, maka hukum itu tidak akan terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir kebudayaan, pembiasaan. Ya, kebudayaan masyarakat kita untuk mengikuti daripada mentaati hukum. Nah, pembudayaan ini yang juga sulit karena jika tidak terbiasa dengan mentaati peraturan dan hukum, maka tentunya akan banyak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Itu yang menyebabkan kemudian penegakan hukumnya tidak terlaksana dengan baik. Ini faktor-faktor ini yang akan kemudian mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu menjadi baik dan tidak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah dan tidak bisa menyalahkan daripada hukumnya ketika ada 5 faktor ini tidak bekerja sama dengan baik. Termasuk kita ada di dalam posisi ini masyarakat. Begitu anak-anak untuk sesi pertama, Ibu selesai, tapi materi sesungguhnya masih panjang, nanti Ibu lanjutkan di sesi untuk yang kedua. Nanti silakan anak-anak untuk membaca ulang, memutar ulang daripada video ini untuk memahami materi yang sudah Ibu berikan. Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.